Shalom, sungguh sangat sukacita dapat bertemu dengan saudara-saudaraku yang kukasihi, yang selama ini sudah menonton dari YouTube kami Isi Family. Perkenalkan, nama saya Edward Sugiarto Way. Pertama kali dapat melihat mungkin ya selama ini muka saya secara full, dan saya sangat senang sekali memasuki tahun yang baru 2021 ini. Tidak terasa sudah masuki bulan Maret sekarang, sudah bulan yang ketiga. Tidak terasa sudah 1 tahun kita lewati masa pandemi COVID ini. Dan saya percaya tidak mudah bagi kita, khususnya bagi kami, untuk melewati 1 tahun pandemi ini yang tidak pernah kita bayangkan akan terjadi. Tapi puji Tuhan sudah kita lewati. Itu juga menunjukkan betapa apapun, bagaimanapun sulitnya masalah pergumulan yang kita lewati, tapi Tuhan selalu menyertai. Dan di saat yang berbahagia ini, saya mau membagikan apa yang sudah kami lewati bersama 1 tahun, apa yang memberikan kami kekuatan untuk dapat melewati itu semua. Ternyata hanya satu, betapa Tuhan itu punya janji yang luar biasa buat kita. Dan Tuhan bukan seperti kita manusia yang kadang lupa akan janji kita, tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan selalu menepati janjinya. Dan saya mau bagikan ada 2 janji Tuhan bagi kita di masa kesusahan yang kita lewati. Ada 2 janji yang Tuhan berikan buat kita, dan janji itu luar biasa. Yang pertama, janji Tuhan yang diberikan pada kita, 1, masa depan yang penuh harapan. Saya bacakan ya, firman Tuhannya ada di Yeremia 29 ayat 11-14a. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Dari firman yang tadi sudah saya bacakan buat saudara-saudara semua, jadi sangat-sangat jelas betapa Tuhan punya rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi dalam situasi, kondisi apapun yang kami lewati selama 1 tahun ini, Tuhan buktikan bahwa pada akhirnya itu ada masa depan yang penuh harapan. Di saat kita mau berserah, kita mau kembali lagi membina hubungan kita pribadi masing-masing dengan Tuhan. Karena pada saat itu, kalau misalnya kami alami, tanpa hubungan kami dengan Tuhan itu terasa berat. Tapi di saat kami mulai melakukan ibadah, saat itu kami merasa bersyukur karena ada hamba Tuhan yang mengadakan acara ibadah online, dan itu diadakan tiap hari. Kami ikuti karena terus terang dari pekerjaan saya juga sebagai seorang arsitek, proyek untuk sementara di hold. Kami harus menunggu perkembangan dari COVID pada saat itu, karena pada saat di awal-awal itu tanda tanya besar ya buat kami, bagaimana ini ke depannya. Ada rasa takut juga, ada rasa khawatir, karena semua kan mengalami PSBB saat itu. Seluruh kegiatan dihentikan, semua kita harus diam di rumah, kita harus tunggu bagaimana kelanjutannya. Kami dengar ada berita yang terkena, dan bahkan mohon maaf ada yang sampai meninggal. Itu terus terang tidak mudah bagi kami. Dan saya juga percaya saudara-saudara juga mengalami itu semua. Dan di saat kami melakukan ibadah, kami melakukan penyembahan, kami terima firman. Firman itu yang menguatkan kita. Ada rasa damai, ada rasa tenang. Walaupun keadaannya saat itu masih sama, tapi ada rasa percaya bahwa Tuhan itu akan selalu berada buat kami dan akan memberikan pertolongan. Dan emang Tuhan buktikan. Saya mendapatkan proyek baru dari klien yang sebelumnya kami tidak kenal.
tiba-tiba dihubungi dan dapat deal secara cepat, dan puji Tuhan kami mendapatkan pembayarannya juga langsung. Itu yang terus terang belum pernah saya pribadi alami. Terima kasih buat kepercayaannya, buat klien yang sangat saya hargai dan saya percaya itu benar-benar kasih karunia Tuhan buat kami sekeluarga. Dan puji Tuhan, seiring jalan proyek-proyek juga akhirnya Tuhan bukakan lagi. Itu Tuhan buktikan di saat kita mau berserah, memang betul ada masa depan yang penuh harapan. Di saat kita mau mendekat, kita mau menemui Tuhan, Tuhan membiarkan dirinya untuk ditemui, seperti yang firman yang tadi saya bacakan buat saudara. Jadi apa yang sudah kami alami, kami lewati, saya yakin saudara-saudara juga akan dapat mengalaminya, mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar. Itu benar-benar Tuhan sudah sediakan buat kita. Di saat kita mau berserah, kita mau berseru kepada Tuhan, Tuhan akan berikan jawabannya. Nah, sekarang ada janji lagi, janji kedua yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu bahwa Tuhan selalu melindungi dan menyertai kita kemanapun kita pergi, apapun yang kita alami. Saya bacakan firman-Nya di Mazmur 91 ayat 14-16, di mana Tuhan berkata, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku." Khusus di Mazmur 91 ini benar-benar satu pasal yang kami selalu doakan tiap hari, kami sekeluarga. Tiap pagi kami bacakan sampai kami hafal, karena ini benar-benar ayat firman Tuhan yang benar-benar menguatkan. Dan jika saudara-saudara bisa baca Mazmur 91 tiap hari secara full, satu pasal ini saya percaya akan ada kekuatan yang berkobar-kobar dalam hati saudara-saudaraku ini, bahwa kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena yang menjaga kita itu adalah Tuhan kita, Bapa kita, yang menciptakan segala sesuatunya dan yang punya segala-galanya di bumi ini. Dan kita yang adalah anak-anaknya yakin Bapa kita tahu yang terbaik, dan Dia akan selalu menggandeng tangan kita. Dia tidak akan membiarkan kita terjatuh sampai tergeletak. Dia akan menopang tangan kita, khususnya di ayat yang tadi saya bacakan, bahwa di saat kita melekat kepada Tuhan, Tuhan akan meluputkan kita. Kita tidak perlu takut, karena Tuhan yang akan menjaga kita. Tuhan bahkan membentengi kita, karena kita mengenal nama Tuhan. Dan bila kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Itu yang harus kita ingat. Jangan lupakan, kita harus berseru. Kalau misalnya kita tidak berseru, Tuhan ya tidak akan menjawab, karena firman-Nya itu di saat kita berseru kepada Dia, Dia akan menjawab. Tuhan akan menyertai kita dalam kesesakan, aku akan meluputkan bahkan memuliakannya. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan kita, jadi kita tidak perlu takut akan kematian, kita tidak perlu takut akan COVID, virus apapun tidak akan dapat merenggut kehidupan kita, karena ada janji firman yang sudah Tuhan berikan kepada kita, bahwa kita akan mendapatkan panjang umur dan akan Tuhan perlihatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Percaya itu, jadi tidak perlu takut. Dan jika saudara mengalami sakit COVID, percaya saja bahwa Tuhan selalu menyertai dan Tuhan pasti sembuhkan. Saya banyak mendengar kesaksian-kesaksian bahwa Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa. Bahkan kesembuhan itu mendatangkan banyak jiwa yang jadi percaya kepada Tuhan, dan pada akhirnya nama Tuhan yang dimuliakan. Nah, kita sudah tahu dua janji yang Tuhan janjikan kepada kita. Satu, masa depan yang penuh harapan,
dan Tuhan selalu melindungi dan menyertai kita kemanapun kita pergi, apapun yang kita alami. Nah, ada bagian yang harus kita lakukan di saat kita sudah tahu dua janji yang luar biasa itu. Saya bacakan di Mazmur 24 ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Jadi siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ternyata orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya. Siapa yang tidak berdosa di seluruh bumi ini? Saya berdosa. Banyak sekali dosa saya, saudara-saudara juga. Tapi di saat kita sadar, kita mau bertobat, kita mau mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar, Tuhan akan memulihkan seluruh apapun kesalahan kita, dosa kita yang sangat banyak itu. Tuhan Yesus sudah menanggungnya bagi kita. Jika kita mau mengakui dosa kita dan benar-benar meminta kepada Tuhan Yesus untuk menghapuskannya, Tuhan sudah berikan bagi kita. Darahnya yang suci, darahnya yang kudus, itu yang akan membasuh kita, itu yang akan memurnikan kita. Dan Tuhan melihat hati kita di saat kita mau benar-benar berbalik dari jalan-jalan kita yang tidak benar. Kita yang akan dapat naik ke atas gunung itu, Gunung Sion, di mana Tuhan yang akan memimpin, menggandeng tangan kita kembali untuk dapat berhubungan kembali dengan Dia, karena kita sudah dibenarkan oleh darah Tuhan kita, darah Tuhan Yesus Kristus yang sangat mahal harganya, yang Tuhan Yesus sudah bayar lunas bagi kita. Jadi kita sangat bersyukur, kita yang sudah ditebusnya, kita yang sudah dipilihnya, karena tidak semua dipilih untuk dapat mendekat kepada Dia. Walaupun kasih karunia Tuhan itu untuk seluruh manusia di dunia, tapi hanya manusia-manusia yang dipilihnya yang dapat menerima keselamatan itu. Dan kita harus sangat bersyukur bahwa kita sudah diberi, kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita dapat naik ke atas gunung Tuhan, gunung yang kudus, dan kita tahu ada perlindungan Tuhan, ada mujizat Tuhan yang akan kita alami. Dan saya percaya saya akan mendengar kesaksian-kesaksian dari saudara-saudaraku kita semua bahwa Tuhan bekerja dengan berbagai macam cara, dan cara Tuhan bukan cara kita, benar-benar cara yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita sangka-sangka. Dan itu yang akan membuat kita pada akhirnya betapa Tuhan itu dahsyat. Kita punya Bapa yang luar biasa, tahu yang terbaik. Satu lagi ayat firman Tuhan yang mau saya bagikan, bahwa di tahun 2021 ini, tahun yang kita percaya akan lebih luar biasa. Saya yakin tidak ada yang kebetulan. Saudara-saudara inilah yang saat ini sedang menonton, saudara-saudara yang Tuhan pilih untuk menerima keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita itu, bahwa tidak ada nama lain selain Tuhan Yesus Kristus, di mana kita akan diselamatkan. Satu-satunya jalan ke Bapa kita di surga adalah melalui Dia, Tuhan Yesus Kristus itu saja. Dialah jalan, Dialah kebenaran, Dialah hidup satu-satunya. Tidak ada jalan lain selain Dia. Jadi saya ajak bagi saudara-saudara yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan pribadi, ayo, ini saatnya undang Dia masuk ke dalam kehidupan saudara-saudara. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya percaya saudara-saudara akan alami hal-hal yang luar biasa. Yang pertama, yang pasti, keselamatan itu sudah saudara dapatkan bisa saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Lalu saya mau bagian lagi ayat firman Tuhan di Yesaya 60 ayat 1 dan 2.
Di saat kita sudah terima anugerah yang Tuhan berikan bagi kita ini, kita dapat lihat di ayat firman Tuhan ini saya bacakan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Di tahun 2021 ini, percayalah, ini adalah tahun di mana kemuliaan Tuhan akan terus ada dalam kehidupanmu, akan selalu nyata atasmu. Apapun akan kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan akan nyatakan seperti tadi firman Tuhan yang kita sudah baca di Mazmur 1, bahwa Tuhan akan memuliakan kita, akan memuliakan saudara, akan memuliakan saya juga. Jadi bangkitlah, menjadi teranglah, karena kita sudah dijadikan seperti itu. Jadilah garam dan terang dunia, karena kitalah garam dan terang dunia itu. Dan apalah gunanya garam kalau sudah tidak asin lagi, dia akan dibuang, seperti yang kita baca di firman Tuhan. Jadi kita sudah terima anugerah yang luar biasa. Bagikan itu ke seluruh keluargamu, ke seluruh teman-temanmu, dimanapun kau bekerja, apapun yang kau lakukan, bahkan yang melayani, jadilah terang itu. Dan saya percaya akan ada penyertaan dari Roh Kudus yang akan memimpin kita semua untuk melakukan yang benar, yang Tuhan kehendaki. Karena tiap pribadi berbeda-beda, Tuhan berikan talenta yang berbeda-beda. Tuhan tahu kapasitas kita masing-masing berbeda, kapasitas saya dengan kapasitas saudara berbeda. Tapi yang pasti Roh Kudus itu satu. Ia yang akan memberikan kekuatan, dia akan berikan kuasa. Tuhan Yesus sama seperti dahulu kala, sekarang sampai selama-lamanya. Mujizatnya juga akan Tuhan nyatakan. Tuhan akan pakai saudara di saat saudara mau. Roh Kudus itu yang akan menuntun, memberikan kuasa. Dan biar orang di dunia tahu bahwa saudara berbeda, karena saudaralah garam dan terang dunia yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi saudara. Biarlah kehidupan saudara memberkati seluruh lingkungan di mana saudara berada. Jadi saudara-saudaraku, jadilah terang itu. Saya percaya Roh Kudus yang akan menuntun saudara, memberikan kekuatan, sebab terang Tuhan sudah datang dan kemuliaan Tuhan sudah terbit atas saudara. Saya percaya kehidupan saudara akan sangat berbeda, akan memuliakan nama Tuhan kemanapun saudaraku pergi, apapun yang saudaraku lakukan. Bisa saudaraku mau taat atas setiap petunjuk yang Roh Kudus berikan kepada saudara-saudara. Dan saya percaya pada akhirnya Tuhan akan tersenyum melihat apapun yang saudaraku lakukan dalam kehidupan saudara, pekerjaan, pelayanan, itu akan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Biar sharing sedikit pesan untuk memulai tahun 2021 ini, memberkati saudara-saudara semua. Sampai ketemu di vlog yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Semangat. Izinkan saya berdoa bagi saudara-saudaraku, khususnya yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di saat sekarang saudara tergerak, saudara dijamah untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ikuti doa saya, tutup mata saudara, angkat tangan saudara, ikuti perkataan saya. Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu, hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Ampuni segala dosa-dosaku, basuh aku dengan darah-Mu yang suci, yang kudus. Aku terima Engkau Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hatiku dan berdiam dalam diriku. Engkau yang membasuh, Engkau yang memberikan keselamatan dalam kehidupanku. Roh Kudus,
Engkau yang pimpin aku untuk memulai kehidupan baruku bersama Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama-Mu Yesus Kristus aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Haleluya, amin. Selamat datang di kehidupan baru yang penuh dengan berkat Tuhan yang akan saudara alami sepanjang kehidupan saudara sampai pada masanya. Kita akan diangkat bersama-sama di saat Tuhan Yesus datang kembali di kedua kali. Tuhan Yesus memberkati.